Halo, selamat siang sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah dan yang beraktivitas. Kembali lagi dengan program e-kanal Simpadu PMI. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu calon pekerja migran yang ingin bekerja ke Taiwan. Dulu beliau pernah mendaftar di Bursa Kerja Simpadu PMI. Untuk lebih singkatnya mungkin kita bisa langsung sapa beliau. Oke. Halo, Halo, selamat sore Mas Haikal. Oke. selamat sore Mas Ferdi. Gimana Iya. kabarnya Mas? Baik-baik Mas Haikal sendiri bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik Mas ya. Oke. Mas Haikal, selamat datang di e-kanal Simpadu PMI. Di Siap, siap. sore ini jadi kita ini ya sharing-sharing ngobrol santai aja Mas terkait Oke, masalah oke. penempatan pekerja migran ke luar negeri. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu Mas, monggo. Baik, nama saya Haikal Faris Hamid. Tempat tinggal saya di Surabaya. Eh, ya udah Mas. Oke gitu ya. Aja. Siap. Iya, oke, oke. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Mas Haikal ya, teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk teman-teman sahabat PMI yang ada di rumah mungkin ingin tahu bagaimana sih prosesnya Mas Haikal mendaftar bekerja ke luar negeri. Oke, untuk sebelum itu tapi mungkin saya bisa tanya dulu ke Mas Haikal ya. Mas Haikal, apa yang membuat atau yang apa yang membuat akhirnya Mas Haikal memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, Mas? Ini untuk kalau buat saya sih, ini pribadi ya Mas ya. Oke, oke, siap. Menurut saya pribadi ya. Ya, Alasan saya ke luar negeri itu ya emang bertujuan bahwasanya ini bukan karena nurun orang tua ya. Emang ya. dari dulu sudah ingin kerja di luar negeri. Alasan kedua karena istri saya juga di luar negeri juga. Jadi kita mumpung masih muda ya belajar bekerja ke luar negeri juga gitu loh maksudnya. Oke. Cuman yang kita persiapkan sih satu ya mental dulu sih. Emang benar-benar siap, apakah benar-benar yakin karena eh, bukan resiko ya, maksudnya kita harus siap ninggalin keluarga juga karena di negeri orang gitu loh. Jadi benar-benar harus persiapan diri dulu. Yang penting satu ya mental dan sabar gitu aja. Mental dan sabar ya, Mas ya. Iya benar-benar. Karena Oke. kita nggak apa nggak apa namanya nggak mungkin secepat itu gitu loh. Di situ kan kontrak pasti lama lah. Itu pun kita nggak tahu ya di negara lain berapa tahun kita nggak tahu juga. Cuman kan yang namanya udah mengenal kontrak sampai berapa tahun itu kan sudah kayaknya udah lama mas gitu loh. Jadi yang penting kita harus mental dulu gitu aja. Persiapan lah. Kedua sabar gitu. Oke, Mas. Eh untuk persiapan atau apa ya langkah apa Mas Haikal awal mulai bisa mungkin bisa diceritain ke sahabat-sahabat PMI. Oh jadi gini. Heeh. Jadi gini. Kalau kita mau daftar itu kita ingat dulu kita tujuannya emang mau kerja di bidang apa dulu. Kalau emang kita Oke. niatnya bekerja di contohnya misalnya mau bekerja di perkapalan atau di pabrik atau di apapun, kita harus tujuan kita pertama dulu apa. Nah, kedua itu yang penting harus tahu pasti dulu kita daftar di mana itu kita harus konfirmasi dulu ke orang-orang yang pernah bekerja di luar negeri. Misalnya kayak mau ke Taiwan gitu. Daftarnya di mana? Ya kita itu harus cari tahu dulu. Atau PT resminya tidak atau tidaknya kita harus tahu dulu legal atau tidaknya. Oke, Ya, seperti itu. salah satunya kita harus pastikan ke Disnaker dulu, tanya ke pihak Simpadu. Pengalaman saya begitu dulu. Aneh ketemu sama Mas Ferdi itu tadi ngasih himbauan bahwasanya Mas di sini di sini di sini. Nah, jadi kita udah tahu oh bahwasanya emang ini benar-benar PT udah di resmi dan sudah apa diyakini oleh Disnaker gitu. Oke, siap.
Nah, itu tadi teman-teman cerita singkat dari Mas Haikal. Pesannya jika ingin bekerja ke luar negeri ya harus konsultasi dulu ke Disnaker. Jadi agar proses penempatannya itu nanti yang legal, nggak ada karena banyak kasus-kasus mungkin ada yang dibohongi, ada yang Ya, nanti benar-benar jatuhnya benar. ilegal. Jadi akan mempersulit Anda sendiri kalau proses melalui cara yang ilegal seperti itu. Untuk persiapan skill mungkin apa Mas yang dipersiapkan di kalau Mas Haikal daftar ke PT udah persiapan apa aja yang udah Mas Haikal dapatkan? Yang paling utama ya kita harus niat. Kedua ya kita harus persiapan kesehatan, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Yes. Nah, kedua terus apa namanya? Kita di BLK itu ketika mau persiapan ke Taiwan itu harus satu belajar bahasa itu harus nggak seharusnya bisa ya kita nggak kan ada beda-beda kalau yang untuk ya informal kita emang harus bisa bahasa dikarenakan karena berhadapan dengan majikan langsung. Kalau kecuali kalau yang seperti kita para TKL ini kan bekerja di pabrik, otomatis kita belajar itu bahasa-bahasa yang sekiranya dibicarakan pada umumnya, nggak seharusnya sampai hafal sebisa mungkin, tidak. Yang penting kita harus tahu. Dan pelajaran seperti pelatihan umumnya sih biasanya Mas. Jadi kayak sikap, perilaku kita di Taiwan pada majikan seperti apa, terus pelatihan skill-skill kita di mana, di untuk persiapan ke Taiwan juga harus dipersiapkan, pelatihan forklift kayak gitu. Jadi intinya kita harus persiapan itu semua sih. Yang penting tata perilaku dan bahasa sih sebenarnya. Yang penting. Oke, Itu aja sih. Siap. Jadi memang bahasa itu sangat penting sama sikap ya karena attitude ya Mas ya, intinya attitude itu karena beda. Karena beda negara ya, di sana sangat disiplin sekali tentunya. Iya Itu benar-benar. tadi. Oke Mas Haikal, untuk ini Mas Haikal, kalau persiapan udah terus tadi izin keluarga Mas Haikal, oh karena istrinya udah kerja di Taiwan juga ya Mas Haikal ya. Benar-benar Oke, benar. siap. Itu kalau gitu izin keluarganya Mas Haikal siapa Mas yang mengizin? Orang tua ya? Tetap harus orang tua Tetap meskipun orang tua ya. kita nikah pun atau tidak. Yang nomor satu ya kita harus izin orang tua dulu. Tetap izin orang tua ya. Iya. Oke, siap benar itu. Mas Haikal, kalau boleh tahu ini Mas Haikal sudah dapat job di mana Mas Haikal? Mungkin bisa diceritakan Mas Haikal? Ya untuk sekarang sih, untuk pastinya job saya sekarang sudah di wilayah tengah ya, tengah Taichung di pabrik apa namanya? Di pabrik apa namanya? Spare part eskalator sih Mas. Oh, spare part eskalator. Oke, Ya, siap. namanya sih di sana Gengjin ya. Kalau di sini kayaknya ya mengikuti perusahaan Daikin lah kalau di sana. Oke. Nah, jadi Gitu. itu teman-teman, Mas Haikal ini apa namanya sudah mendapatkan job di PT. Nah, untuk ini biar lebih transparan aja Mas ya. Kan ada biaya juga Mas ya Oh untuk iya, kerja itu. benar. Nah, ini Mas Haikal melalui PT apa berangkat ke sana. Jadi mulai dari Simpadu terus dapat PT apa besaran administrasinya biayanya sampai berapa? Karena ini kan perusahaan yang tahu. Dari Disnaker hanya memberikan arahan bahwa PT-PT yang resmi ini. Nanti kan dari pihak TKI sendiri calon pekerja migran sendiri nanti yang menentukan Iya, gitu. Bisa dijelaskan Mas? oh. Kalau untuk biaya semuanya sih ya Mas. Kalau dari tahap awal sih pertama yang terpenting kita pendaftaran. Kita nggak tahu ya kebijakan PT masing-masing seperti apa. Cuman dari saya sendiri, PT saya sendiri, dulu kita harus naruh uang muka sekitar 2 juta. Oke. Itu pendaftaran. Setelah itu kita balik, nunggu dipanggil lagi, paling sekitar 3 hari 4 hari itu untuk medikal. Setelah medikal,
nanti kita disuruh nunggu lagi Mas. Jadi disuruh nunggu ID gitu. Jadi kalau sudah ketemu ID itu tadi, nah kita baru nanti diberitahu masalah administrasi apapun mengenai biaya BLK-nya, mengenai biaya paspor semua itu totalnya sekitar 55 juta Mas. Jadi itu sudah meliputi semua biaya yang untuk persiapan kita berangkat ke Taiwan. Oke Mas, jadi totalnya 50 miliar. Tapi 55 juta itu Mas Haikal nanti bayar setelah tanda tangan job atau bagaimana? Ya, Atau di depan? yang pasti setelah tanda tangan job originalnya. Oke, siap, benar. Mas Haikal, terima kasih banyak ini ya, udah dijelaskan mulai awalnya pendaftaran mulai dari Bursa Kerja Simpadu terus Siap. PT itu. Ada pesan-pesan nggak Mas Haikal untuk para pendengar di viewers di kanal Simpadu PMI yang ingin bekerja ke luar negeri khususnya Mas? Apa saran-saran atau pesan-pesan dari Mas Haikal? Ya pesan saya sih yang terpenting mental dulu. Satu mental, kedua persiapan, misalnya kayak keuangan apakah mampu ke luar negeri atau tidak, karena kita yang nyari kerja aja di luar negeri itu harus juga bersiapin uang gitu loh. Iya benar-benar. Itu pun nggak sedikit gitu loh. Jadi kita harus benar-benar berpikir matang dulu. Ketiga, jangan berpikir bahwasanya kita nanti dikerja di Taiwan, kita merasa kayak oh gajinya besar, oh nggak seperti itu juga. Kita di situ intinya kita kerja merantau ke negeri orang, kita benar-benar nyari uang buat bekal ke Indonesia nanti. Entah itu buat modal usaha atau apa, yang penting tujuannya pertama apa gitu aja sih sebenarnya. Yang penting mental sih Mas. Siap. Terima kasih Mas Haikal. Itu tadi teman-teman sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas, saran dari Mas Haikal. Jadi yang utama mental, terus yang kedua jangan, kalau sudah punya uang mungkin ya di Taiwan jangan diboros-boroskan ya. Karena tujuan utamanya apa itu harus dipegang teguh, harus punya prinsip. Jangan sampai boros nanti yang ujung-ujungnya bekerja tidak ada hasilnya. Iya, siap, benar-benar. Itu tadi. Benar-benar. Mas Haikal, ini satu kali lagi. Ini kan tanggal 18 ini kan menjelang Hari Migran Day ya Mas Haikal. Oh iya, siap. Ada ucapan nggak Mas Haikal untuk Hari Migran Day sebagai calon migran ini sampean? Tolong Mas, barangkali mungkin mau mengucapkan selamat Hari Migran Day untuk para pekerja migran di yang ada dimanapun lah. Oke, siap. Untuk pekerja Migran Day ya, Hari Migran Day ini ya selamat buat kalian yang udah mau, yang intinya yang udah mau berangkat ke luar negeri, yang pejuang devisa negara, pejuang negara di sana. Selamat bekerja, sehat selalu, jangan sampai intinya jaga kesehatan. Dan yang sudah mau berangkat hari ini ataupun bulan besok dipersiapkan, dikarenakan gimana ya intinya hati-hatilah, hati-hati, jaga badan, jaga kondisi semua, sehat-sehat selalu. Untuk Hari Migran Day ini ya selamatlah buat kalian, gitu aja sih. Oke, ya. Terima kasih Mas Haikal, ucapannya juga tetap, yang penting tetap sehat, stay safe di masa pandemi ini ya. Iya, benar-benar. Jadi agar yang utama juga harus sehat ya untuk bekerja ke luar negeri pastinya, anjing. Apalagi di masa pandemi seperti ini lebih berat ya. Oke, kita doakan juga untuk Mas Haikal agar bisa segera cepat berangkat ke Taiwan dan sukses, sehat selalu, agar apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Mas Haikal, satu kali lagi ya Mas ya. Oke, siap. Intinya untuk Disnaker Provinsi Jawa Timur, saya juga terima kasih sudah ngasih himbauan, sudah ngasih saya ini arahan yang baik dan cepat tegas bahwa kalau ada kesalahan atau kekeliruan saya langsung dibilangi semuanya. Saya juga terima kasih untuk Disnaker Provinsi Jawa Timur sudah sudah meyakini saya gitu loh, bahwasanya intinya semangat untuk kedepannya, meskipun sekarang belum waktunya berangkat, yang penting
kita udah mengusahakan yang lebih baik, gitu aja sih. Terima kasih untuk Disnaker Provinsi Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Mas Haikal karena sudah menjadi calon pekerja migran dengan proses yang legal, yang resmi. Jadi untuk diketahui ya teman-teman, Mas Haikal ini sudah daftar ke salah satu perusahaan atau PJTKI yang dulu sekarang namanya P3MI, namanya PT Mulia Laksana Sejahtera. Jadi ya itu dia udah daftar di sebelum pandemi dan akhirnya terdampak pandemi harus menunggu berlama-lama, hampir setahun lebih ya Mas, hampir mau 2 tahun ya. Benar. Iya. Tapi Mas Haikal tetap masih semangatnya ada harapan untuk bisa kerja ke Taiwan karena memang tujuannya untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga seperti itu. Oke Mas Haikal, terima kasih banyak. Cukup sekian. Siap, Mas. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Oke Mas, selamat sore. Terima kasih. Sore. Oke, itulah tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Haikal, salah satu calon pekerja migran Indonesia yang mungkin segera akan berangkat ke Taiwan. Dia dulu proses mendaftar melalui Bursa Kerja Simpadu PMI. Oke, untuk buat teman-teman yang ada di luar sana yang ingin bekerja ke luar negeri, bisa langsung daftar saja ke website kita di p3tki-jatim.go.id. Anda bisa daftar atau lihat-lihat bursa kerja di website kami. Tetap semangat juga untuk para pekerja migran di sana yang sedang bekerja. Saya akhirnya undur diri, saya Ferdi, mohon pamit. Jangan lupa teman-teman sahabat pekerja migran Indonesia, jika konten ini dianggap sangat bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang baik untuk kalian, jangan lupa di subscribe dan di share video ini agar masyarakat luas bisa mendapatkan informasi yang baik, yang jelas dari proses penempatan pekerja migran Indonesia tentunya. Oke, cukup sekian. Saya pamit, Ferdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih.